penjelasannya kita lanjut di slide selanjutnya. Oke, jadi kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pasar modal. Pasar modal itu sendiri yaitu mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan ruang untuk melakukan investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka panjang di pasar modal itu ada obligasi, saham, reksadana, dan lain-lain. Pada tahun 1912, tepatnya pada tanggal 14 Desember, pasar modal ini didirikan. Dan di Indonesia biasa disebut dengan Asosiasi Perdagangan Efek. Nah, untuk di Indonesia sendiri, pasar modal di Indonesia itu yang terkenal bernama Bursa Efek Indonesia, yang biasa disingkat dengan BI, dan sekarang berlokasi di Sudirman. Masuk ke materi yang kedua, yaitu manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal itu banyak banget sih manfaatnya, terutama bagi pihak emiten dan juga investor. Dan untuk dari pihak emiten itu sendiri, manfaatnya banyak banget, yaitu salah satunya jumlah dana yang dikeluarkan dihimpun berjumlah sangat besar. Terus juga solvabilitas perusahaan tinggi sehingga mendapatkan citra yang baik untuk perusahaan, yang membuat para investor juga nggak ragu untuk menanamkan modalnya di kita. Terus ketergantungan kepada pihak bank untuk meminjam atau berhutang itu sangat-sangat kecil. Dan manfaatnya untuk bagi pihak investor adalah memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham yang cukup besar. Terus nilai investasinya berkembang sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang ada, dan juga dapat melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi banyak sekali resiko. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal itu apa ya? Instrumen pasar modal adalah produk keuangan investasi yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Nah, itu ada 5, yaitu yang pertama saham, yang kedua ada reksadana, yang ketiga surat utang, yang keempat ETF, dan yang kelima derivatif. Nah, yang akan kita bahas nih saham dulu nih. Saham itu apa sih? Saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Nah, yang kedua itu ada reksadana. Reksadana dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah untuk pengumpulan serta pengelolaan dana beberapa dari investor. Yang ketiga ada surat utang atau obligasi. Surat utang atau obligasi adalah surat berharga yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu kita akan membahas mengenai ETF dan derivatif. Nah, dari ETF itu sendiri apa sih? ETF itu sendiri adalah reksadana. Produk ini diperdagangkan seperti saham-saham pada umumnya di Bursa Efek Indonesia. Namun, ETF adalah gabungan antara unsur reksadana dalam hal pengelolaan dana dengan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun beli. Sedangkan derivatif itu sendiri yaitu surat berharga sebagai bentuk turunan dari saham. Terdapat 2 jenis derivatif yang bisa kita temuin di Indonesia, yaitu warrant dan juga right. Saya akan menjelaskan fungsi pasar modal. Pasar modal memiliki 2 fungsi yang memberikan peran besar bagi perekonomian. Ada fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Dalam ekonomi, pasar modal memiliki fungsi menyediakan fasilitas yang mempertemukan investor, pihak yang memiliki kelebihan dana, dan isu pihak yang memerlukan dana. Dengan adanya pasar modal, pihak masyarakat dapat menanam modal, dan pihak perusahaan dapat memperoleh dana melalui penjualan saham. Fungsi keuangan. Dalam keuangan, pasar modal memiliki fungsi memberikan kesempatan dan kemungkinan memperoleh imbalan bagi pihak yang memiliki dana, sesuai dengan karakter yang dipilih. Jadi, yang diharapkan dengan adanya pasar modal dapat meningkatkan perekonomian. Bagi pihak perusahaan dapat meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya dapat memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Jenis pasar modal. Dalam pasar modal dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ada pasar perdana dan juga pasar sekunder. Di mana pasar perdana adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit, sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder, biasanya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 hari kerja. Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi jual beli saham di antara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana. Dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari setelah izin emisi diberikan, maka efek tersebut harus dicatat
di Bursa Efek Indonesia. Nah, apa sih perbedaan pasar perdana dan pasar sekunder? Di mana pasar perdana memperdagangkan saham untuk pertama kalinya sebelum dicatat di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan pasar sekunder memperdagangkan saham setelah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan investasi. Apa sih investasi? Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Nah, tujuan dari investasi apa sih? Tujuan dari investasi sendiri untuk mencapai tujuan finansial jangka panjang seperti pensiun, membeli rumah. Namun, investasi juga dapat menjadi sumber pendapatan pasif atau tambahan bagi investor yang ingin meningkatkan kekayaan mereka. Nah, terdapat juga beberapa faktor yang mempengaruhi laju investasi, yaitu ada yang pertama, terjadinya perubahan tingkat atau nilai tukar. Yang kedua, itu ada tingkat suku bunga. Yang ketiga, infrastruktur. Dan yang keempat, itu ada tingkat inflasi. Manfaat investasi. Investasi sendiri memiliki beberapa manfaat, yaitu ada pertama, meningkatkan aset. Yang kedua, itu ada memenuhi kebutuhan di masa depan. Yang ketiga, menghindarkan inflasi. Yang keempat, meningkatkan nilai uang. Yang kelima, ada mencapainya financial freedom. Yang kelima, melatih dalam mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu saham. Saham atau disebut dengan stok merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak, yaitu badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau disebut dengan RUPS. Keuntungan saham. Keuntungan saham ada dua, yaitu dividen dan capital gain. Apa sih yang dimaksud dengan dividen? Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah adanya persetujuan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham atau yang disebut dengan RUPS. Sedangkan capital gain merupakan selisih harga beli dengan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Risiko saham. Risiko saham ada dua juga, yaitu capital loss dan risiko likuidasi. Capital loss merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu di mana suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Sedangkan risiko likuidasi yaitu kondisi jika perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Selanjutnya di sini saya akan membacakan risiko saham dan otoritas jasa keuangan. Risiko saham di sini ada dua. Yang pertama capital loss. Capital loss yaitu kebalikan dari capital gain, yang dimana suatu kondisi investor menjual saham lebih rendah dari harga bel. Yang kedua di sini ada risiko likuidasi. Risiko likuidasi yaitu kondisi yang dimana jika perusahaan sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Terus di sini ada otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan tugasnya yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri keuangan non-bank. Terus OJK di sini dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan
mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Jadi, kesimpulannya di sini pasar modal memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi di negara yang menganut ekonomi pasar. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, surat utang obligasi, reksadana, dan berbagai instrumen dari derivatif atau surat berharga. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dalam profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi lainnya seperti menabung di bank, membeli emas, terus asuransi, tanah, dan bangunan. Pasar modal bertindak sebagai penghubung. Jadi kesimpulannya di situ. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna untuk kita semua dan